Kalau kita minus 400 poin, maka kita akan kehilangan 4 US dollar. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara trading emas ya, atau XAU di broker HFM ya guys ya. Nah, jadi dalam video ini kita akan bahas step by stepnya ya, dan juga kita akan bahas perhitungan pips dan lotnya. So pastikan teman-teman tonton video ini sampai akhir ya, supaya nggak ada informasi yang kalian lewatkan. Nah, jadi saat ini saya udah berada di halaman client area dari akun HFM saya ya, dan buat teman-teman yang sebelumnya belum punya akun di broker HFM ini, teman-teman bisa daftar menggunakan link yang udah saya sediakan di deskripsi video di bawah ini. Di situ juga udah saya cantumkan video pendaftarannya ya. Jadi silahkan teman-teman tonton video tersebut ya untuk melakukan pendaftaran di broker HFM ini ya, sampai sampai akhir ya, supaya akun kalian itu benar-benar terverifikasi. Karena saya juga banyak mendapatkan email dari teman-teman subscriber saya ya. Mereka bilang, "Bang, ini kok WD-nya ditolak ya, kemudian WD-nya nggak diproses dan sebagainya." Nah, intinya apa? Intinya teman-teman itu harus melengkapi data kalian sampai akun kalian terverifikasi guys. Ya, kalian harus upload KTP dan juga upload SIM. Ya, kalau misalnya kalian cuma upload KTP, nah otomatis nanti WD kalian susah. Oke, jelas ya. Di sini saya udah jelasin ulang sama kalian ya, supaya apa? Pastikan teman-teman tonton video cara daftar HFM yang udah saya taruh linknya di deskripsi video di bawah ini, karena video tersebut itu sampai akhir saya jelaskannya. Oke. Nah, itu adalah step pertama. Nah, step kedua, setelah teman-teman udah memiliki akun ya, dan akun kalian udah terverifikasi seperti akun saya, nah teman-teman bisa login ke akun HFM kalian seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman udah login, maka nanti tampilannya itu seperti ini ya. Langkah selanjutnya adalah sebelum kita menghubungkan akun trading kita ini ke platform MetaTrader ya, kita harus deposit dulu di akun trading kita guys ya. Nah, jadi setelah teman-teman sudah daftar akun ya, biasanya nanti kalian akan membuka akun trading ya, seperti yang saya lakukan saat ini ya. Saya memiliki akun trading 1 biji nih ya. Nah, kita harus deposit di akun ini. Nah, caranya teman-teman tinggal klik di bagian deposit. Nah, kemudian kalian tinggal pilih depositnya ya. Nah, di sini itu untuk metode depositnya bisa teman-teman depositkan melalui QRIS ya. Misal QRIS D ya, kita pilih, kita klik aja QRIS, kemudian kita masukkan nominalnya ya. Misal kita pengen deposit 1 juta ya, nanti dia akan langsung di-convert menjadi 61 US dollar. Nah, kemudian minimum depositnya 500.000 ya. Kalau udah, kita tinggal klik deposit. Nah, kemudian kita akan langsung diarahkan ke halaman QRIS seperti ini. Oke, simple ya. Jadi kita tinggal screenshot aja QRIS-nya, lalu kita bayar menggunakan bank ataupun e-wallet yang kita punya. Oke. Nah, atau kalau misalnya teman-teman pengen depositnya itu langsung lewat virtual account ya, teman-teman juga bisa menggunakan bank transfer ini ya. Nah, jadi di sini juga teman-teman bisa deposit melalui bank transfer ya. Misal kalau kita klik yang direct online banking yang C ya. Coba kita klik ya. Kemudian kita masukin nominalnya. Nah, kemudian kita klik deposit. Nah, di sini kita bisa memilih virtual account ya. Ada Bank BRI, CIMB ya, ada Permata Bank ya. Jadi bisa juga menggunakan virtual account ini. Nah, tapi ya yang paling simple sebenarnya sih teman-teman depositnya melalui QRIS tadi ya. Tinggal screenshot QRIS-nya, lalu kalian tinggal upload di bank kalian ataupun di e-wallet kalian, udah beres gitu ya. Langsung masuk nanti ke akun trading kalian. Atau buat teman-teman yang butuh video tutorial lengkap cara depositnya ya, videonya juga udah pernah saya buat di channel YouTube saya. Kalian bisa cek aja videonya di menu playlist yang ada di link deskripsi video di bawah ini. Nah, oke, nah setelah nanti teman-teman deposit ya, maka nanti saldo deposit kalian itu bisa kalian cek di bagian sini ya. Di sini itu teman-teman bisa lihat ya, udah ada saldo kita masuk ya sebesar 420 US dollar ya. Nah, kalau saldonya udah masuk seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita harus menghubungkan akun kita ini ke platform MetaTrader. Ya, pasti ada yang nanya, "Bang, kalau misalnya saya trading langsung di aplikasinya bisa nggak? Ataupun di websitenya?" Bisa-bisa aja guys ya. Cuman di sini rekomendasi saya sebaiknya teman-teman tradingnya itu di platform MetaTrader ya. Kenapa? Karena kalau misalnya teman-teman trading di website atau di aplikasinya ya, itu nanti banyak kekeliruan ya guys ya.
Jadi takutnya itu nanti slippage-nya itu lebih banyak ya, ataupun nanti terjadi perbedaan candle ya, ataupun nanti ada bug-bug tertentu. Nah, itu adalah hal yang saya takutkan ya kalau misalnya teman-teman itu trading langsung di website ataupun di aplikasinya. Makanya saya sangat sarankan teman-teman tradingnya itu di MetaTrader saja ya, untuk meminimalisir hal-hal tersebut terjadi. Oke? Nah, jadi bagaimana sih Bang cara menghubungkan akun trading ini ke platform MetaTrader? Nah, caranya ya, kalian tinggal buka aja email kalian terlebih dahulu. Nah, oke, di sini saya udah buka email saya ya, dan di sini seperti yang kalian lihat ya, saya baru saja membuka akun trading ya, dan dikirimkan oleh HFM detail dari akun trading kita ya, misal kayak akun numbernya, kemudian servernya ya, dan untuk passwordnya itu kita sendiri yang buat waktu kita membuka akun trading. Oke, nah jadi kalau kita udah mendapatkan email seperti ini, itu artinya kita udah bisa menghubungkan akun trading ini itu ke platform MetaTrader. Dan platform MetaTradernya ini kita tentukan sendiri ya waktu kita buka akun sebelumnya, karena kita bisa pilih apakah kita ingin menggunakan MT5 atau kita ingin menggunakan MT4 ya. Di sini saya memilih MT5. Jadi kita harus download aplikasi MetaTrader 5. Oke. Nah, jadi untuk cara downloadnya silahkan teman-teman ke Play Store ataupun ke App Store, kemudian kalian ketikkan MetaTrader 5. Nah, nanti akan muncul aplikasinya yang paling atas. Nah, teman-teman tinggal download aja aplikasi MetaTrader 5-nya. Nah, kalau udah kalian tinggal buka aplikasi MetaTrader 5-nya. Nah, begitu kita udah buka ya, maka kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, kalau udah diarahkan ke halaman ini, teman-teman bisa klik di bagian menu pengaturan. Kemudian kita klik di bagian menu akun baru ya, kemudian di bagian masukkan perusahaan atau nama server. Nah, silakan teman-teman masukin nama servernya. Nah, ini bisa kita lihat di email yang tadi ya. Nah, untuk nama servernya itu yang ini guys ya, yang HF Market Global Live 1. Ini kita tinggal salin aja ya nama servernya. Kalau udah kita tinggal paste di sini ya. Nah, maka nanti akan terbuka servernya, kita tinggal klik aja servernya. Nah, kemudian ya di bagian servernya ini pastikan servernya itu adalah HF Market Global Strip Live 1 ya, karena kalau misalnya kita klik di sini itu ada beberapa pilihan ya. Ada yang HF Market Global Demo, ada yang HF Market Global Live 3 ya, ada yang HF Market Global Demo 3. Nah, jadi sini kita pilih yang Live 1. Kemudian untuk nomor login itu juga ada di email yang tadi ya. Nah, jadi kalau untuk nomor login saya itu yang ini ya, yang 46486270 ini kita salin. Nah, kemudian kita paste di nomor login, kemudian di bagian kata kunci seperti yang saya bilang tadi, kata kunci itu adalah kata kunci yang kita buat sendiri waktu kita membuka akun. Jadi silakan teman-teman masukkan kata kunci yang udah kalian daftarkan. Nah, kalau udah kalian tinggal klik selesai. Nah, begitu kita udah klik selesai, maka seperti yang teman-teman lihat di sini udah ada nama kita ya, udah ada HF Marketnya, udah ada nomor akun trading kita ya. Nah, jadi kalau udah seperti ini, itu artinya kita udah berhasil menghubungkan akun trading kita dengan platform MetaTrader 5 ya guys ya. Nah, kalau misalnya kita klik di bagian menu trade, nah di sini juga akan langsung muncul saldo kita ya, 420,45 US dollar. Dan kalau kita kembali ke website, nah sama ya guys ya, nomor akun trading kita adalah 46488270, kemudian balance-nya 42045 US dollar. Jadi kalau udah terhubung seperti ini, langkah selanjutnya adalah teman-teman udah bisa langsung trading emas ya di broker HFM ini menggunakan platform MetaTrader 5. Nah, caranya gimana? Caranya teman-teman tinggal klik di bagian menu quotes. Nah, kemudian kalian akan diarahkan ke halaman ini ya. Di sini itu ada banyak sekali pair trading ya. Nah, karena kita ingin trading emas, jadi kita akan coba hapus semua pair ini terlebih dahulu. Caranya kita tinggal klik di bagian menu pensil ya yang ada di pojok kanan atas. Kemudian ini kita klik ya masing-masing ya. Kita klik semua ya supaya kita hapus dulu semua supaya lebih gampang kita contohkannya. Lalu kita tinggal klik menu sampah ini. Nah, udah kosong ya. Nah, selanjutnya kita tinggal klik di bagian masukkan simbol untuk pencarian. Nah, di sini untuk pair goldnya ya itu ada di bagian menu gold and silver. Kita klik aja. Nah, kemudian nanti akan muncul. Nah, untuk pair emasnya itu adalah yang XAU USD yang paling bawah ya. Jadi kita klik aja plus ya, plus hijau. Lalu kita kembali. Nah, setelah kita kembali, maka kita bisa melihat akun kita di sini ya guys ya. Dimana akun trading saya ini itu saya menggunakan akun premium ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin spreadnya itu lebih murah lagi, kalian bisa menggunakan akun pro ya, ataupun akun zero. Nah, kalau akun zero tentu spreadnya itu 0, tapi kalian akan dikenakan biaya tambahan trading. Oke?
Nah, jadi di sini kita akan coba mulai langsung ya bagaimana cara trading emasnya ya di broker HFM ini. Jadi kalau misalnya udah ada pairnya seperti ini, kita tinggal klik aja pairnya ya, kita klik sekali aja. Nah, maka nanti akan terbuka beberapa menu dan untuk melihat grafiknya kita tinggal klik menu grafik. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman grafik ini ya guys ya. Jadi di sini itu akan dimunculkan grafik dari pair emasnya dan ini menggunakan time frame H4 ya. H4 itu artinya 4 jam ya guys ya. Nah, maksud dari H4 ini adalah per satu candlenya ini itu mewakili 4 jam ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di sini ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 candle terakhir. Nah, itu artinya 4 candle terakhir itu mewakili harga emas dalam 16 jam ya, 4 dikali 4. Nah, kalau misalnya kita ubah time frame-nya, misalnya H4 ini kita ubah menjadi H1. Nah, kalau kita ubah H1 ini ya, per satu candlestick-nya ini itu mewakili 1 jam guys ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kalau kita lihat 12 candle terakhir, nah itu adalah 12 candle yang mewakili 12 jam terakhir. Oke? Jelas ya, itu bagaimana cara menggunakan candlestick-nya. Nah, dan juga time frame-nya. Nah, kemudian bagaimana cara open posisi Bang? Nah, untuk cara open posisi di MetaTrader 5 ini gampang ya. Teman-teman bisa klik di bagian menu dompet yang ada di pojok kanan atas. Nah, maka nanti di sini itu akan muncul tombol sell dan tombol buy ya. Untuk open posisinya kalian bisa atur berapa lot yang kalian open. Contoh ya, di sini kita akan ubah terlebih dahulu menjadi 0,01 lot ya. Nah, misal kita pengen buy ya, kita klik buy. Nah, maka di sini akan langsung muncul garis buy-nya. Nah, artinya apa? Artinya kita buy di sini. Dan kalau kita klik di bagian menu trade ya. Nah, di sini kita langsung minus guys ya. Pasti muncul pertanyaan, Bang, kenapa setiap kali kita open posisi itu kita langsung minus? Nah, karena akun trading yang teman-teman gunakan itu adalah akun trading premium ya. Sama seperti yang saya gunakan ini ya. Karena kalau kita klik di bagian menu coach ya, simpelnya itu spreadnya bisa teman-teman lihat di sini ya. Ini kan ada 32 nih ya, 33, 32 ya. Nah, itu adalah menunjukkan spread dari akun trading kita ya. Jadi begitu tadi kita open posisi kita langsung minus 0,33 dolar ya. Karena kita open 0,01 lot. Oke, jelas ya. Kenapa kok bisa akun kita itu bisa langsung minus ya? Karena memang ada spread tadi. Kalau misalnya teman-teman ingin tidak ada spreadnya ya artinya kalian harus menggunakan akun zero ya, dimana akun zero tersebut kalian memang nggak dikenakan spread ya, bisa langsung profit begitu kalian open posisi. Tapi begitu kalian close posisi kalian harus membayar sejumlah komisi ya ataupun biaya trading tambahan. Oke, jelas ya guys ya. Nah, kemudian setelah kita udah berhasil open posisi seperti ini, untuk cara close-nya gimana? Nah, untuk cara close-nya teman-teman tinggal klik aja sekali ya di pair-nya ini. Kemudian kalian bisa klik tutup posisi. Nah, kemudian teman-teman tinggal klik di bagian menu tutup ya. Nah, kemudian kita bisa klik menu riwayat. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini itu untuk open posisi yang barusan kita tutup itu udah masuk ya di bagian riwayat kita, di mana kita minus sekitar 0,63 dolar. Oke, jelas ya guys ya, itu adalah bagaimana cara tutup posisi ya dan juga close posisinya. Dan kalau misalnya kita kembali lagi ke menu grafik, nah kemudian kita akan coba menjelaskan mengenai poin ya, poin pips dan lotnya. Nah contoh ya, di sini kita akan open lagi 0,01 lot, kemudian kita klik buy. Nah kemudian bagaimana sih perhitungan poin dan pipsnya Bang? Nah untuk melihat poin dan pipsnya kita bisa klik di bagian menu buy ini ya, sekali aja. Nah, nanti akan muncul 3 menu ya. Ada menu TP, SL, dan tutup. Nah, jadi kita misalnya kita ingin pasang TP dulu ya. Nah, karena kita buy, kita kan otomatis pasang TP-nya itu di atas ya. Jadi misalnya kita di sini akan pasang TP sekitar 800 poin ya. Kemudian kita akan pasang SL sekitar setengahnya ya, yaitu 400 poin. Nah, perhitungannya gimana, Bang? Nah, ini kita klik dulu warna biru ya. Panah biru yang ke kanan ini kita klik ubah. Nah, kalau udah seperti ini, di sini saya pengen jelaskan dulu ya guys ya. Nah, jadi perhitungannya simple. Nah, kalau teman-teman lihat ya, kalau kita open 0,01 lot, lalu kita profit 805 poin. Nah, kita di bagian ujung kiri sini kita bisa melihat ya, total keuntungan yang kita dapatkan adalah 8 US dollar. Ya, itu kalau kita profit 800 poin. Dan kemudian di bawahnya, kalau kita minus 400 poin, maka kita akan kehilangan 4 US dollar. Oke?
Jelas sampai sini? Itu kalau kita menggunakan lot 0,01. Dan perhitungan pipsnya gimana bang? Nah, perhitungan pipsnya kalian jangan susah-susah ya. 1 pips sama dengan 10 poin. Oke? Kemudian kalau 10 pips sama dengan 100 poin. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini tulisannya 800 poin, itu artinya 800 dibagi 10 sama dengan 80 pip ya. Jadi TP kita di sini adalah 80 pip ya. Kemudian untuk stop lossnya di sini tulisannya 400 poin. Nah, artinya pipsnya itu sekitar 40 poin ya. Tinggal kalian bagi 10 aja guys. Oke, simple ya. Nah, jadi kalau kita klik menu trade ya. Nah, di sini kan kita posisi sedang profit ya. Nah, jadi nanti kalau misalnya ya profit kita itu udah kena di angka 8 dolar ya, ataupun udah di angka minus 4 dolar, nah nanti dia akan terclose otomatis ya. Tinggal tunggu duluan siapa aja, apakah duluan kena take profit yang 8 dolar tadi atau terkena stop loss yang 4 dolar tadi. Oke, jelas ya? Nah, ini kita coba tutup dulu ya. Kita klik tutup posisi, kita klik tutup yang berwarna oranye ini. Nah, jadi di sini kita udah contohkan menggunakan lot 0,01 ya. Nah, selanjutnya di sini saya pengen coba open 0,1 ya. Jadi kita ubah lotnya supaya ada gambaran nih ya buat kalian bagaimana perhitungannya. Nah, jadi di sini kalau kita klik 0,1, kemudian kita klik buy ya. Nah, kemudian ya kita klik sekali di bagian 0,1-nya, kemudian kita pasang TP-nya ya. TP-nya kita pasang 800 poin juga ya, sama kayak tadi. Kemudian SL-nya kita pasang 400 poin. Oke. Nah, kemudian kita klik tanda biru ini, kemudian kita klik ubah. Nah, oke, begitu kita klik ubah ya, teman-teman bisa lihat. Nah, oke, ternyata ini si TP-nya nggak kelihatan ya. Jadi coba kita ubah menjadi H4 dulu time frame-nya ya, supaya TP-nya ini kelihatan. Oh, ternyata nggak kelihatan juga guys ya. Nah, jadi di sini coba kita ubah dulu menjadi D1 ya. Nah, seperti ini. Oke, nggak masalah ya. Ini agak nampak. Nah, oke, kita pakai D1 aja ya supaya lebih jelas di sini tulisannya. Nah, jadi ya kalau misalnya kita menggunakan lot 0,1, nah perhitungannya itu beda lagi ya. Di sini kalau kita profit 800 poin ya, maka kita akan mendapatkan keuntungan 80 US dollar. Ya, di sini jelas ya tulisannya 80 US dollar, 80,60 US dollar. Dan kalau kita loss ya, kita lossnya itu sekitar 400 poin sama kayak tadi. Nah, maka kita di sini, oke, ini tulisan 40-nya nggak jelas. Nah, ini ya. Maka kita akan kehilangan 40 US dollar ya. Nah, jadi tinggal kalian tambah nolnya tuh ya. Kalau tadi 0,01, berarti kalau kalian profit 800 pip ya, kalian akan profit 8 dolar. Nah, sekarang kalian open 0,1. Nah, kalian profit dengan 800 poin juga, maka kalian akan profit lebih besar ya, 80 US dollar. Ya, begitu juga dengan lossnya. Oke, jelas ya. Jadi teman-teman udah mulai tahu nih ya. Jadi semakin besar lot yang teman-teman gunakan, maka semakin besar juga peluang keuntungan ataupun kerugian yang kalian akan alami. Makanya saya selalu tekankan di video saya ya, pastikan ya teman-teman gunakan lot yang sesuai dengan modal yang kalian gunakan ya. Jangan asal-asal gitu ya, udah tahu modal cuman misalnya berapa gitu, tapi kalian menggunakan 0,1 gitu ya, ataupun 0,5. Nah, itu kan bahaya untuk modal kalian. Yang ada kalian nanti ya capek deposit lagi gitu ya. Makanya pastikan modal kalian itu cukup ya, baru kalian open posisi ya, menggunakan lot yang sewajarnya. Jangan menggunakan lot yang gila gitu ya. Oke. Nah, jadi nanti tinggal kita tunggu aja ya. Ini kira-kira luan sampai mana ya. Kita klik menu trade. Nah, kita tinggal tunggu aja nanti luan sampai mana. Apakah sampai 80 dolar dulu ataupun sampai minus 40 dolar dulu. Nah, kalau luan kena 80 dolar dulu artinya kita profit 80 dolar guys ya. Dan kalau kena minus 40 dolar artinya kita bisa minus 40 dolar. Oke? Seperti itu ya perhitungan bagaimana cara menghitung pips ya, lot dan juga poin di trading emas ini. Dan muncul pertanyaan, bang, kalau misalnya kita open satu lot gimana bang? Nah, kalau satu lot ya tinggal kalian tambahin nolnya aja ya. Berarti kalau kalian profit 800 poin artinya kalian bisa profit 800 dolar ya. Itu kalau kalian open satu lot. Dan kalau kalian minus ya, minus 400 poin ya, kalian open satu lot nih, nah maka kalian akan minus 400 dolar. Oke? Udah jelas ya guys ya. Nah, jadi kalau udah jelas ini kita tutup dulu posisinya ya. Kemudian kita klik tutup posisi, lalu kita klik tutup. Nah, oke, di sini saldo kita udah berkurang ya. Dan kalau kita klik menu riwayat, nah di sini udah ada beberapa open posisi yang kita lakukan ya. Yang pertama tadi 0,01 ya. Yang kedua ini 0,1 ya guys ya. Oke.
Saya harap teman-teman udah paham ya dengan penjelasan saya ini, dan kalau misalnya teman-teman tidak paham ya, kalian bisa tonton video ini itu berulang kali ya, sampai teman-teman paham bagaimana sih cara perhitungannya ya di per emas ini. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya